Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak saleh dan salehah, kaifa halukum? Insyaallah semuanya selalu sehat. Ya, dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita semua yaitu nikmat sehat. Anak soleh dan solehah yang dirahmati Allah, para penuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, kita bertemu lagi dalam pertemuan mata pelajaran Tarikh Islam, di mana minggu lalu Pak Salam sudah menjelaskan tentang upaya pembunuhan orang-orang kafir Quraisy dengan mengutus 11 pemuda, ya, agar Nabi Muhammad SAW ditangkap, ya, dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad lolos dari kepungan tersebut. Kemudian pada halaman 17, ya, pada halaman 17 silakan dibuka buku paketnya. Pada halaman 17 Pak Salam akan menjelaskan atau menceritakan tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya, sahabat Rasulullah SAW yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dimulailah perjalanan hijrah ke Madinah setelah Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, keluar dari kepungan para utusan-utusan orang-orang Quraisy, ya. Rasulullah langsung menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di sana, di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, sudah menunggu Abu Bakar bersama dengan anak-anaknya untuk mempersiapkan perjalanan Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sesampainya di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, langsung Abu Bakar As-Siddiq mempersiapkan semuanya, baik dari bekal makanan, kemudian kendaraan, dan lain sebagainya, itu sudah disiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Baik anak-anak soleh dan solehah, sebelum perjalanan panjang dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW telah menyadari bahwasanya orang-orang kafir Quraisy tidak akan pernah berhenti untuk mencari dan mengejar Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq melewati jalan yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang yang hendak bersafar, ya, yang hendak berpergian menuju ke Madinah. Biasanya orang-orang itu melalui jalan utara, ya, dari Mekah ke Madinah melalui jalan utara yang biasa dilalui oleh orang-orang apabila hendak pergi ke Syam. Ya, apabila hendak pergi ke Syam, biasanya mereka itu melalui Madinah terlebih dahulu, melalui jalan utara. Nah, maka dari itu Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar melewati jalur selatan, jalur ke arah Yaman, ya, di mana dalam perjalanan menuju ke Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak begitu saja langsung berjalan menuju ke Madinah, tidak. Beliau singgah terlebih dahulu, ya, di suatu gua agar kejaran orang-orang kafir Quraisy ini mereda sedikit. Akhirnya Rasulullah menuju ke gua Sur, ya. Kalau gua Hiro adalah tempat di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, sedangkan gua Sur adalah tempat persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Baik anak-anak soleh dan soleha, ternyata dalam perjalanan menuju Gua Tur itu tidak ringan, tidak seperti jalan-jalan datar lainnya, ya. Ternyata jalan menuju ke Gua Tur itu adalah jalan menanjak dan dipenuhi dengan batu-batu besar.
Itulah yang dilalui oleh Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW. Ya, sesampainya di gua, Abu Bakar As-Siddiq tidak memperbolehkan Rasulullah SAW terlebih dahulu untuk masuk ke dalam gua. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq tidak ingin ya Rasulullah mendapatkan mara bahaya terlebih dahulu. Akhirnya diceklah di dalam gua oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dicek dinding-dindingnya, kemudian langit-langitnya, apakah ada sarang laba-laba, apakah kotor dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya dibersihkan. Ternyata di dalam gua itu ada beberapa lubang. Ya, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq merobek sedikit pakaiannya, disumpel, ditutup lubang-lubang tersebut, hanya tersisa 2 lubang saja. Dengan apa Abu Bakar As-Siddiq menutup 2 lubang itu? Dengan tangan dan kaki beliau. Masya Allah. Setelah semuanya selesai, setelah semuanya aman, maka Rasulullah SAW dipersilahkan masuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Silakan masuk wahai Rasulullah. Karena tempat gua yang memang tidak terlalu luas, akhirnya Rasulullah istirahat dan tidur di atas pangkuan, ya, kepalanya itu di atas pangkuannya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW tidur, ya, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar As-Siddiq tersengat binatang. Di dalam buku paket disebutkan bahwasanya Abu Bakar tersengat, ya, disengat oleh seekor kalajengking. Abu Bakar As-Siddiq menahan rasa sakit. Beliau tidak ingin mengganggu tidurnya Nabi Muhammad karena saking cintanya, saking sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ingin mengganggu. Terus menahan rasa sakit terus menerus. Akhirnya keluarlah air mata Abu Bakar As-Siddiq lantaran menahan rasa sakit. Ya, otomatis air mata itu jatuh, ya, di wajah Rasulullah SAW. Seketika itu Nabi Muhammad SAW terbangun dan melihat Abu Bakar menangis menahan rasa sakit. Kemudian ditanya sahabatnya oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi denganmu?" Kemudian diceritakan oleh Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, maaf sebelumnya, maaf. Saya telah mengganggu tidur Anda ya Rasulullah. Bahwasanya saya telah tersengat oleh seekor kalajengking." Langsung Rasulullah SAW, ya, mengobati dengan meludahi tangan Abu Bakar As-Siddiq, dan seketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala rasa sakit yang diderita oleh Abu Bakar As-Siddiq akibat sengatan seekor kalajengking itu hilang seketika. Masya Allah, ya, itulah salah satu mukjizat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah keadaan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam Gua Thur. Berapa lama Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah berada di Gua Thur? Berapa lama? Selama 3 malam. Ya, selama 3 hari 2 malam. Ya, itulah keadaan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berada di Gua Thur. Pertanyaannya adalah, dari mana Rasulullah dan Abu Bakar itu makan? Dari mana Rasulullah dan Abu Bakar itu minum? Ya, jawabannya adalah ternyata Abu Bakar As-Siddiq mengutus Amir bin Furaihah untuk mengembalakan, ya, binatang ternaknya Abu Bakar As-Siddiq berada di daerah Gua Thur. Ya, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, meminum susu dari perahan binatang ternak tersebut. Itulah cerdasnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau sudah mempersiapkan segala cara, mempersiapkan semuanya untuk perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu pula ketika berada di Gua Thur. Ternyata
Abu Bakar bukan hanya mengutus Amir bin Furaihah sebagai pelayan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, ya, untuk datang setiap menjelang malam, ya, untuk datang ke Gua Tur memberikan informasi-informasi terkait pencarian Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, dari orang-orang Quraisy. Jadi Abdullah itu pulang menjelang pagi itu pulang. Jadi seakan-akan Abdullah ini itu istirahat atau tidur di Mekah, padahal beliau menemani Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW mengawasi, ya, apakah ada siapa saja yang melintasi gua tersebut. Itulah tugasnya Abdullah dan Amir bin Furaihah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW sehat walafiat ketika berada di Gua Tur. Baik anak-anak soleh dan solehah, hingga, ya, suatu saat Abu Bakar As-Siddiq melihat, ya, ternyata pencarian orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu sampai di daerah Gua Tur. Ya, Abu Bakar di bukunya di halaman 18, Abu Bakar As-Siddiq melihat, ya, melihat kaki-kaki orang-orang Quraisy, ya, yang diutus itu melihat secara jelas apabila mereka orang yang mencari Nabi Muhammad itu menunduk sedikit saja, maka akan terlihatlah Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar itu khawatir, Abu Bakar cemas. Akan tetapi di situ ada utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, tenanglah, ya, tenanglah wahai Abu Bakar, bahwasannya sesungguhnya Allah bersama kita. Setelah mendapatkan jawaban seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq tenang. Dia percaya Allah akan melindungi utusannya dan juga sahabatnya Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor merpati yang sedang berada di sangkarnya dan juga seekor laba-laba yang sudah membuat sarangnya di depan gua. Otomatis, ya, orang-orang utusan kafir Quraisy itu melihat, bertanya, kayaknya Muhammad berada di gua itu. Sahabatnya yang lain, teman yang lain itu berkata, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin ada di dalam? Silakan dilihat saja, ada merpati, ada laba-laba. Otomatis kalau ada orang masuk ke dalam gua, sarang laba-laba itu akan hancur. Merpatinya juga tidak akan tinggal di depan gua tersebut. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang yang mencari itu pergi, entah mencari kemana, sudah pergi dari daerah Gua Tur. Baik anak-anak soleh dan solehah, ya, itu adalah awal perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Insyaallah minggu depan Pak Salam akan membahas tentang perjalanan ke Madinah, dari Gua Tur ke Madinah. Ya, bagaimana perjalanannya? Insya Allah akan Pak Salam jelaskan minggu depan. Baik anak-anak soleh dan solehah, sebelum Pak Salam akhiri, di sini Pak Salam akan memberikan tugas. Tugasnya adalah, ya, Pak Salam akan mengambil nilai berupa silakan kalian mencari, ya, di Google dengan kontrol orang tua, ya, mencari peta perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kemudian silakan Ananda membuat gambar peta tersebut. Ya, anak soleh dan soleha membuat gambar. Jadi digambar, mau di kertas HVS mangga, mau di kertas karton juga mangga.
Jadi digambar peta perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dari Mekah ke Madinah. Ya, otomatis bukan melalui jalur utara, melalui jalur selatan. Baik anak soleh dan soleha, mungkin itu saja dari Pak Salam. Apabila ada salah kata dari Pak Salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.